doang, kan nggak enak ya. Seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di semester yang baru ya, tapi dengan mata kuliah yang berbeda. Kalau di semester sebelumnya kita ketemu di praktikum apa ya? Oh, kimia farmasi ya. Di SF 212B praktikum kimia farmasi. Kalau di kelasnya SF 223A berarti praktek biokim ya. Oke. Jadi di keempat ya kalian akan mendapatkan mata kuliah kimia medisinal ya. Sama seperti materi-materi yang lainnya ataupun dosen-dosen yang lainnya di minggu yang pertama kita masih belum membahas tentang materi gitu ya, tapi baru masuk di kontrak perkuliahan ya. Oke, jadi ya, nah ini kontrak perkuliahan kita. Nah, ini kontrak perkuliahannya Ibu buka yang kelas SF 212B ya. Nanti untuk yang kelas SF 223A-nya karena sama aja, jadi Ibu nggak buka dua-duanya, jadi hanya salah satunya aja. Ya. Nah, kimia medisinal 1 ini ada kimia medisinal itu terbagi menjadi dua, ada kimia medisinal 1 dan kimia medisinal 2. Ya, jadi nanti di semester 5 kalian juga akan mendapatkan kimia medisinal, tapi kimia medisinalnya adalah kimia medisinal 2 gitu ya. Kira-kira ada yang tahu belajar tentang apa sih kimia medisinal? Apa kira-kira kimia medisinal apa sih? Ngapain? Mbak Rena, apa kira-kira? Kira-kira ngapain ya kimia medisinal? Tentang struktur kimia obat, bukan, Bu? Tentang struktur kimia obat. Oke, yang lain mungkin Mbak Ananda? Belajar untuk memahami efek obat, terus metabolisme dan efek samping, Bu. Mempelajari tentang efek obat, metabolisme, sama Efek efek samping, Bu. samping. Iya. Oke. Terus ada yang punya pendapat lain? Malik, apa Malik? Apa Malik? Kimia medisinal tuh ini Bu, apa namanya? Sama sih Bu, kayak apa sih reaksi obat, apa reaksi bahan-bahan kimia tuh ke tubuh dan metabolismenya gimana? Oke, berarti berhubungan dengan reaksi-reaksi obat yang terjadi di dalam tubuh gitu ya. Iya Bu. Oke, ya jadi eh, semua yang sudah kalian jawab yaitu nggak salah ya, betul semua. Karena kimia medisinal di sini dia termasuk ke dalam multidisiplin ilmu. Ya, jadi semua kelompok ilmu itu masuk ke sana, mulai dari kimia dasar, kemudian kimia apa lagi? Kalian udah belajar kimia apa aja sih? Kimia apa aja? Kimia organik, Nah, kimia kimia organik, farmasi, apa lagi? Kimia organik, kimia farmasi, terus praktikumnya, gitu kan ya? Biokim, udah dapat? baru semester ini, Bu. Baru ya. Nah, itu semua masuk ke dalam kimia medisinal. Bahkan sampai ke farmasetik pun itu masuk ke dalam kimia medisinal. Artinya, kimia medisinal di sini dia dikatakan sebagai multidisiplin ilmu. Gitu ya. Jadi berhubungan semuanya. Sampai ke materi komputer pun itu berhubungan juga dengan kimia medisinal.
gitu ya. Nah, jadi cakupan tentang kimia medisinal di sini itu sangat kompleks gitu ya, mulai dari mempelajari tentang isolasi obat, kemudian cara mengidentifikasinya gitu ya, kemudian hasil sintesisnya dia akan seperti apa, mekanisme aksi obat di dalam tubuh bagaimana, kemudian hubungan struktur antara hubungan struktur kimia, sifat fisika antara obat dengan aktivitas biologis yang akan dihasilkan nantinya, gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam kimia medisinal, Nah, kimia medisinal 1 dan 2 itu nanti berbeda ya. Kalau kimia medisinal 1 ini masih berbicara tentang bagaimana sih nasib obat di dalam tubuh gitu ya. Nah, setiap obat itu kan pasti mempunyai struktur kimia, betul nggak? Ya, nah struktur kimia itu yang nantinya akan berpengaruh ya atau menghasilkan suatu aktivitas biologis. Aktivitas biologis di sini maksudnya adalah khasiat ya, khasiat yang nantinya akan dihasilkan atau diperoleh. Misalnya Malik demam gitu kan, kemudian minum paracetamol. Nah, paracetamol itu ketika masuk ke dalam tubuh dia akan mengalami apa sih gitu ya. Nah, kalau obat itu aja. Masih ingat farmakologinya? Kurang jelas Kak, bisa diulang? Oke, ya jadi obat di dalam tubuh ketika kita mengkonsumsi obat, nah obat itu kan berarti udah masuk ya, masuk ke dalam tubuh kita. Nah, obat itu akan mengalami proses apa aja sih? Atma Bu, Atme. Ya, apa tuh atme? absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Oke, nah itu semua yang nanti akan kita pelajari di kimia medisinal 1 gitu ya. Nah, kalau kimia medisinal 2 itu sudah per golongan ya. Jadi kan kalau kimia medisinal 1 ini lebih terfokuskan kepada nasib obat di dalam tubuh itu akan seperti apa. Ya, ketika dia mengalami absorpsi, itu obat akan seperti apa, mengalami distribusi akan seperti apa, sampai obat tersebut diekskresikan gitu ya. Tapi kalau kimia medisinal 2 itu sudah pergolongan ya. Jadi aktivitasnya udah ketahuan nih, oh dia sebagai antibiotik, oh dia sebagai antihistamin ya, atau dia sebagai analgetik antipiretik seperti itu ya. Jadi itu beda antara kimia medisinal 1 dan kimia medisinal 2. Nah, untuk buku yang digunakan ini kalian bisa cari gitu ya, mau beli boleh, enggak juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya sih punya ya. Jadi dari buku kimia medisinal Siswandono ya. Jadi buku tersebut ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2 ya. Oke, kita masuk ke kontraknya ya. Jadi kimia medisinal 1 ini kalau jadwalnya tidak berubah berarti kita perkuliahannya akan dilaksanakan di hari Kamis ya. Jam 16.20 sampai, benar nggak ya 18.40? Lupa saya. Atau 18.10 di jadwalnya. Kayaknya 18.10 Bu. 18.10 ya, kalau Sama ini 18.40 teori. praktek ya. Iya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini manfaat mata kuliah, ya, jadi diharapkan setelah kalian mempelajari mata kuliah ini, kalian dapat mengetahui bagaimana sih hubungan struktur kimia, sifat fisika dengan proses absorpsi obat, kemudian hubungan struktur kimia, sifat fisika dengan proses distribusi obat, kemudian hubungan struktur kimia, sifat fisika dengan proses ekskresi obat, kemudian hubungan struktur dengan proses metabolisme, kemudian ada hubungan struktur kelarutan dengan aktivitas biologis obat, kemudian hubungan struktur aspek stereokimia dengan aktivitas biologis obat, lalu ada hubungan struktur sifat kimia fisika dengan aktivitas biologis,
Kemudian hubungan struktur ikatan kimia dengan aktivitas biologis dan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Ya, jadi manfaat ini itu sesuai dengan materi yang akan kalian terima. Bu, apa bedanya? Perasaan sama semua kata-katanya. Ada bedanya nggak sih? Beda-beda nggak manfaatnya? Beda, Bu. Beda ya. Yang sama itu ya bagian depannya, hubungan semua, ya kan? Karena kita kimia medisinal ya pasti kimia yang berhubungan dengan medisin gitu ya, atau efek terapi yang nantinya akan dihasilkan seperti itu. Ya, jadi kalau kalian lihat depannya sih sama semua ya, hubungan struktur kimia. Nah, cuma bedanya di belakangnya. Hubungan struktur kimia fisika dengan apanya. Nah, tadi kan Ibu sudah bertanya gitu ya ke kalian, ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalami proses apa saja. Nah, ada ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini masuk semua di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian deskripsi perkuliahan ini sama ya dengan manfaatnya. Lalu kita masuk ke, nah ini adalah materi yang akan kalian terima dalam 1 semester ke depan. Ya, ada pendahuluan tentang kimia medisinal, kemudian hubungan struktur kimia, sifat fisika dengan proses absorpsi, distribusi, ekskresi, dan metabolisme. Ya, kemudian hubungan struktur aspek stereokimia dengan aktivitas biologis, kemudian hubungan struktur ikatan kimia dengan aktivitas biologis, dan yang terakhir adalah hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas. Ya. Nah, ini karena kita berhubungan dengan struktur-struktur kimia, jadi materi-materi yang sudah pernah kalian dapatkan di semester sebelumnya itu diingat-ingat kembali, gitu ya, karena ini sangat berhubungan, ya. Namanya juga hubungan struktur kimia, artinya setiap obat itu kan pasti mempunyai struktur kimia. Nah, struktur kimia yang mana ya? Yang mana nih yang dia dapat menghasilkan aktivitas biologis yang akan mempengaruhi aktivitas biologisnya. Ketika dia timbul atau munculnya efek samping itu jika bagaimana, ya. Nah, untuk hubungan struktur ini biasanya kita disingkat dengan HSA. Kayaknya Kak udah pernah kalian dapetin nih di kimia farmasi. Pernah dengar nggak? HSA atau SAR. Kalau kalian masih ingat, ya di kimia farmasi 1 itu pernah membahas tentang HSA. Masih ingat nggak? Kayaknya dulu dosennya Ibu juga deh. Hubungan struktur ya, Bu. Iya, hubungan struktur dan aktivitas. Ya. Jadi hubungan struktur kimia dengan aktivitas itu biasanya disingkat dengan HSA. Ya, jadi kalau misalnya kalian pernah dengar gitu ya HSA apa sih, HSA apa? Nah itu ya hubungan struktur dengan aktivitas. Atau bisa juga SAR, Structure Activity Relationship gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya seperti itu ya. Kemudian untuk buku, nah buku nanti buku atau bacaan pokok dalam perkuliahan ada handout ya seperti biasa. Nanti kalian akan mendapatkan PPT ya via materinya ya. Nanti PJ-nya minta tolong 2 hari sebelum jadwal perkuliahan itu kalian WA ya untuk meminta materi di minggu tersebut gitu ya. Jadi biar sebelum jadwal kalian sudah mendapatkan materi gitu ya. Kemudian ada kalau modul pembelajaran kita belum ada ya. Kemudian kalau untuk buku pedoman atau buku acuan yang digunakan ya tadi ya ada kimia medisinal 1 dari Siswandono seperti itu.
Kemudian untuk tugas, nah di sini ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya, kalau tugas individu biasanya nanti di akhir slide itu suka ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kalian kerjakan. Ya, kenapa wajib? Karena kalau nggak mengerjakan ya artinya kalian tidak mendapatkan nilai, gitu ya. Kemudian ada juga tugas kelompok. Ya, kalau tugas individu waktunya berarti 1 minggu ya, sama seperti mata kuliah ibu yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada tugas di minggu ini, berarti kalian harus sudah mengumpulkan di hari Rabu malam, gitu ya, terakhir di Rabu malam. Jadi pada saat kita kuliah itu kalian sudah mengumpulkan tugas semua, gitu ya. Nah, untuk tugas kelompok ini nanti ada presentasi, ya. Jadi nanti ada tugas presentasi per minggunya, ya, sesuai dengan materi yang akan materi yang sesuai dengan per minggunya tersebut, ya. Satu kelas ada berapa nih? Kelas ini kalau nggak salah 28 ya, apa 24? 23 Bu sekarang Bu. 23. Oh, sekarang 23 ya? Iya Bu. 23. 23 materinya kita ada 9. Ya, untuk pendahuluan tentang kimia medisinal ini belum ya, kita nggak ada tugas presentasi. Jadi tugas presentasinya itu dimulai di materi yang B. Ya, B sampai J berarti 9 ya, ada 9 materi. Berarti nanti 23 dibagi 9. Kalau memang ternyata 2 kelas ini digabung, ya berarti 23 ditambah kelas Malik berapa Malik? 5 ya? Apa 4? 5 Bu. 5. Berarti 23 tambah 5, 28. Gitu ya, 28 dibagi 9. Berarti satu kelompoknya berapa tuh? Antara 3 sampai 4 orang. Ya, 3 atau 4 orang. Ya, silakan nanti untuk pembagian kelompoknya saya serahkan ke kalian, ya, bagi sendiri-sendiri. Kemudian masing-masing kelompok akan mendapatkan materi apa saja, itu juga saya serahkan ke kalian. Dikocok atau diapain, terserah. Yang penting tiap kelompok itu pasti akan mempresentasikan satu materi. Gitu, ya. Nah, di sini kan untuk materinya cuma ada 10 ya, ditambah dengan pendahuluan tentang kimia medisinal, tapi 10 materi ini itu terbagi menjadi 14 pertemuan. Ya, artinya ada beberapa materi yang memang karena dia pembahasannya banyak gitu ya, jadi tidak bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Ya, misalnya kayak hubungan struktur dengan proses metabolisme. Ya, kalau nggak salah ini 3 minggu deh ya materinya seperti itu. Kemudian sama yang terakhir, hubungan kuantitatif struktur aktivitas ini diselesaikan dalam 2 kali pertemuan seperti itu ya. Lalu kehadiran ini juga sama seperti mata kuliah yang lain, pasti kalian udah tahu ya, karena tiap awal perkuliahan pasti selalu dibahas ya sama dosen-dosen. Kehadiran pada tatap muka minimal 80%. Nah, untuk mini test mau ada kuis atau gimana kelas ini? Tapi kalaupun mau ada kuis paling di pertemuan ke-7 dan di pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15. Ya, kalau kita mau mengadakan kuis. Jadi biar teragendakan gitu ya. Atau mau tugas saja? Kayaknya tugas aja, Bu. Tugas saja, Bu. Oke, ya berarti untuk mini test kita nggak ada ya atau kuis. Kemudian evaluasi mahasiswa seperti biasa ya diadakan 2 kali ujiannya UTS dan UAS. Kemudian tugas tadi sudah ya sudah Ibu jelaskan
bahwa jika ada tugas individu maka diselesaikan harus sudah diselesaikan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Berarti batas waktunya adalah 1 minggu ya. Kemudian tata tertib siswa dan dosen karena kita perkuliahan daring, berarti di sini untuk tata tertibnya sesuai ya. Kita pakainya yang daring saja. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah. Nah, ini walaupun kita di Zoom, tapi tetap ya harus sopan dan rapi. Gitu ya. Kemudian mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring dengan menggunakan akun SIA masing-masing dengan menampilkan nama dan foto yang sebenarnya di akun tersebut. Nah, artinya pada saat perkuliahan maka kamera harus nyala. Ya kan, gimana kita bisa tahu kamu ada di belakang kamera itu kamu ada atau enggak gitu kan. Jadi tolong tata tertib ini dilaksanakan gitu ya. Bukan hanya kamu aja kok, ibu juga. Ibu pasti selalu menyalakan kamera gitu ya. Kemudian mahasiswa diwajibkan menyalakan video saat perkuliahan berlangsung. Nah, ini udah jelas-jelas ya, ada tata tertibnya, jadi tolong kerjasamanya, jangan harus selalu diingetin ya. Kemudian pada waktu perkuliahan, semua handphone dinonaktifkan. Nah, kayak Ara nih, pasti lagi main HP nih. Mencet-mencet, oh enggak. Ya, kemudian mahasiswa baru bisa menyalakan mikrofon ketika bertanya kepada dosen mengenai materi kuliah yang sedang berjalan dan pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan. Kayaknya kalau ini enggak ya, maksudnya tidak tersentral gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak pada saat berdiskusi gitu ya, berarti untuk mikrofon itu tolong dinonaktifkan seperti itu. Mahasiswa dilarang melakukan sharing file perkuliahan berlangsung. Maksudnya sharing file di sini adalah sharing file tugas mata kuliah yang lain. Ya, jadi misalnya nih kita lagi kuliah KIMET gitu kan, terus kalian udah ada tugas dari dosen yang lain. Nah, itu saling sharing file seperti itu nggak boleh ya. Kemudian sharing file di sini juga bisa misalnya pada saat lagi kuis ya atau lagi ujian atau lagi mini tes gitu kan, saling sharing jawaban itu juga nggak boleh ya. Mahasiswa dilarang untuk melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan daring kecuali atas seizin dosen. Artinya di sini sebaiknya ketika memang kalian ada jadwal perkuliahan, sebaiknya tidak melakukan aktivitas lainnya. Misalnya seperti apa? Bekerja gitu ya. Karena seharusnya kan kalian sudah bisa membagi nih jadwalnya. Ya, kalian kan jadwal kuliah ada pagi, sore, apalagi kelas karyawan gitu ya. Ketika misalnya ada jadwal kerja pagi, ya berarti kalian kuliahnya sore. Begitupun sebaliknya. Artinya seharusnya sih itu tidak bisa bentrok gitu ya. Misalnya kalian dalam satu waktu mengerjakan 2 kegiatan, itu harusnya sih udah nggak boleh. Seperti itu. Karena jelas-jelas di sini dilarang untuk melakukan aktivitas lain. Ya, kecuali memang atas seizin dosennya gitu ya. Jadi yang bekerja nih usahakan semaksimal mungkin tidak melakukan 2 kegiatan dalam waktu yang bersamaan. Gitu ya. Kalian kan sudah tahu ya jadwal kuliahnya bagaimana, jadwal kerja bagaimana. Nah, itu sudah bisa disesuaikan seperti itu, dikondisikan. Apalagi kalian sudah semester 4. Kemudian mahasiswa wajib fokus, memperhatikan, dan berperan aktif selama penyampaian materi oleh dosen. Tidak diperkenankan melakukan keributan dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi. Lalu ada keterlambatan masuk di kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Nah, ini walaupun daring, tapi tetap ya kita ada keterlambatan ini ya kita harus diskusikan mau berapa menit gitu. Kita kan mulai 14.20. Kalau daring sih harusnya nggak telat ya.
Harusnya sih bisa on time gitu. Jadi untuk keterlambatan tetap ya 15 menit aja ya. Oke, ya 15 menit. Lewat dari batas tersebut, mahasiswa diperbolehkan masuk, tetapi tidak diperkenankan untuk mengisi daftar hadir. Jadi harusnya sih kalau di sini setelah 15 menit perkuliahan berlangsung, ya artinya kita sudah harus absen nih harusnya ya. Cuma terkadang ibu suka lupa gitu ya. Mungkin nanti bisa PJ-nya diingatkan ya jika sudah 15 menit kamu ingetin aja Bu absen seperti itu ya. Kemudian mahasiswa wajib hadir minimal 80% dari tatap muka. Perbaikan presensi dilayani sebelum pertemuan perkuliahan selanjutnya berlangsung. Kemudian ada revisi nilai dilayani paling lambat 1 minggu setelah batas akhir penginputan nilai. Nah ini 2 poin paling belakang atau 2 poin akhir ini tolong diperhatikan ya ketika ada absen gitu ya atau presensi yang tidak sesuai itu harus segera diurus ya. Begitupun untuk nilai ya, sering-sering dibuka siapnya. Kalau memang sudah masuk nilainya tolong dicek kembali ya nilai kamu ada atau enggak, sesuai atau tidak seperti itu. Nah, untuk kriteria penilaian ini kalian udah tahu ya, nilai paling besar berarti A, kemudian nilai paling kecil E. Ya, di mana 3 nilai terakhir ini artinya untuk yang C, min, dan D berarti kalian harus perbaikan ya dengan mengikuti semester pendek. Ya, kemudian kalau yang E kalian wajib mengulang ya. Nah, ketiga nilai ini harus kalian perbaiki gitu ya. Jadi nggak ada istilah, Bu, boleh nggak kalau cuma 1 doang yang SP gitu ya. Kalau kalau untuk ketentuan itu kamu bisa baca di pedoman mahasiswa ya, karena pernah ada yang nanya tuh, Bu boleh nggak kalau lulus tertinggal 1 mata kuliah yang SP gitu ya. Nah itu kalian bisa lihat di pedoman mahasiswa ya. Syarat kelulusan itu bagaimana? Apakah nilai minimal adalah C atau boleh 1 C min seperti itu ya. Cuma kalau setahu saya sih nggak boleh ya C min dan D ya. Jadi minimal itu adalah C. Jadi kalau yang dapat nilai C min dan D sebaiknya segera diperbaiki. Apalagi nilai yang E seperti itu. Kemarin ada yang SP nggak kelas ini? Nggak ada ya? Atau ada? Ada, Bu. Ada? Siapa? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti bagus-bagus semua ya. Oke, kemudian untuk pembobotan nilai, kehadiran 15%, nilai tugas 15%, UTS, UAS 35-35. Mahasiswa yang dinyatakan kurang wajib remedial dengan semester pendek ya. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus maka wajib mengulang kuliah. Nah, kalau sampai dapat nilai E itu berarti biasanya ini ya, dari kehadiran kurang. Kemudian tugas nggak full mengerjakan tugas, malas ngerjain tugasnya. Kemudian nilai UTS, UAS itu anjlok atau jelek gitu ya. Itu biasanya udah langsung dapat nilai E. Nah, makanya untuk kehadiran tugas itu usahakan benar-benar full gitu ya, karena biasanya dosen itu melihat gitu ya, oh nih anaknya rajin nggak nih, ngerjain tugasnya rajin nggak nih. Kalau misalnya nilainya ada yang kurang-kurang dikit, itu biasanya suka dinaikin dari melihat kedua poin tadi. Keaktifan pada saat kuliah pun itu dinilai gitu ya. Jadi jangan cuma 15% gitu kan, kehadiran tugas juga cuma 15%, nggak ada artinya, jangan seperti itu ya. Karena walaupun persentasenya kecil itu bisa membantu kalian ya. Itu bukan cuma saya ya, biasanya sih tiap dosen akan seperti itu. Dilihat dulu nih, misalnya nilainya agak kurang, dilihat kehadirannya gimana. Oh dia hadir terus, lihat tugasnya gimana. Oh dia mengerjakan terus. Nah itu biasanya suka dinaikkan gitu ya.
Nah, ini adalah jadwal perkuliahan kita dalam 1 semester ke depan, ya. Jadi kita di hari Kamis. Nah, untuk tanggal-tanggalnya ini masih belum Ibu tuliskan karena tadi ya takutnya jadwalnya berubah lagi. Jadi ntar aja nunggu sampai jadwalnya sudah tidak berubah-ubah, gitu ya. Jadi minggu depan kita masuk di pendahuluan kimia medisinal, kemudian minggu berikutnya di HSA dengan proses absorpsi obat, kemudian selanjutnya dengan proses distribusi obat, kemudian ekskresi obat. Nah, untuk yang metabolisme ini terbagi menjadi 3 pertemuan. Nah, karena minggu ini kita sudah dikontrak, berarti artinya pertemuan pertama bahas kontrak, ya berarti nanti kemungkinan untuk yang metabolisme ini itu kita selesaikan dalam 2 minggu, ya atau 2 kali pertemuan, gitu ya. Kemudian di pertemuan ke-8 UTS, kalau nggak salah UTS itu di bulan Mei, ya jadi cepet ya. Sekarang udah Maret, April, nah Mei udah UTS lagi, gitu ya. Nah setelah UTS nanti ada materi tentang hubungan struktur dengan kelarutan, ya dengan aktivitas biologis obat, kemudian HSA dengan stereokimia dan aktivitas obat, kemudian HSA dengan ini hubungan struktur sifat kimia fisika dengan aktivitas biologisnya. Oh, yang ini 2 juga ya. Sebentar. Oh, ini 3. Ya, untuk yang hubungan struktur sifat kimia fisika dengan aktivitas biologis. Oh, ini 2 ya. Ini 2 pertemuan. Yang ini, ya ini materi yang sama di pertemuan 11-12. Pertemuan ke-13-nya ini hubungan struktur dengan ikatan kimia. Ya, kemudian pertemuan 14-15 ini materi yang sama, hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Ya, seperti itu. Ikatan kimia masih ingat ada apa aja? Macam-macam ikatan kimia? Ikatan ion, Ikatan ion. Hanya ikatan ion saja? ikatan kovalen, Oke, ikatan ion, ikatan kovalen, apalagi? Ikatan logam. Ikatan logam. Ikatan logam itu disebutnya ikatan apa? Logam dengan non-logam. kovalen. Ya. Terus ada ikatan hidrogen. Ada ikatan pol, ya, ikatan dipol-dipol, dipol non-dipol. Nah, itu cari lagi. Ini berhubungan dengan gugus fungsi. Ya, ada gugus fungsi ada apa aja? Alkohol, Alkohol, apalagi? ether, ester, Ether, ester, karboksilat, aldehid, keton. Iya, nah itu dibuka-buka lagi ya. Jadi materi buang ya. Jadi filenya itu dirapikan. Kalian kan sekarang itu dirapikan, masukkan dalam satu file. Materi semester 2 itu juga dirapikan, masukkan di dalam satu file, gitu ya. Jadi materi-materi tersebut jangan kalian hapus, jangan mentang-mentang udah lewat ini semesternya gitu ya, terus kalian buang, kalian hapus, itu jangan ya. Karena kalian belum lulus gitu kan, itu akan terpakai terus gitu ya. Kemudian nanti ada juga tentang aspek stereokimia. Nah, ini juga berhubungan sama apa nih? Kimia, stereokimia. Stereokimia apa? Kimia organik ya? Iya, Adanya dulu pernah kayak kimia dasar ya. kimia dasar. Emang ada Iya. ya?
Oh, Stoichium itu itu Tokyo. beda. Beda. Ya, ini stereokimia. Ya, dia ada di kimia organik. Kalau nggak salah kimia organik 1 deh ini. Yang 3 dimensi. Lupa ya. Nah, nanti dibaca-baca lagi ya. Oke, jadi ini adalah kontrak perkuliahan kimia medisinal untuk 1 semester ke depan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mengenai tugas, Bu. Tugas. Kalau yang tadi yang individu kan jelas ya, Bu, per pekan. Mm-mm. Terus kalau yang kelompok, Mm-mm. 3 sampai 4 orang dikumpulnya itu barengan semua atau Oh misalnya iya. kelompok 1 minggu ini jadi kelompok 1 dulu gitu. Jadi untuk yang tugas kelompok, presentasinya itu sesuai dengan materinya. Ya, misalnya kelompok 1 ternyata dia dapat materi yang ketiga. Nah, berarti dia majunya di minggu yang sesuai dengan materi ketiga tersebut. Gitu. Ya, misalkan materi ketiga ini kan pertama ini enggak ya, berarti ini 1, 2, 3. Berarti di pertemuan keempat. Seperti itu. Ya, karena kan enggak kelompok 1 ini belum tentu dia mendapatkan materi 1. Ya, atau nanti pembagiannya mau seperti itu ya silakan aja. Yang pasti nanti Ibu minta datanya, kelompok 1 siapa aja, materinya apa. Kelompok 2 siapa aja, materinya apa. Gitu. Ya, kemudian PPT-nya ini dikirimkan ya ke Ibu itu 1 hari sebelum jadwal perkuliahan. Gitu ya. Misalnya kalau kita hari Kamis ya berarti malamnya itu sudah paling telat malam Kamis itu sudah harus dikumpulkan. Kumpulkannya sih via ini aja, via WA aja, 1 orang dulu. Nah, nanti di akhir baru nanti ada Ibu membukakan form pengumpulan tugas PPT untuk yang tugas kelompok. Seperti itu. Nah, kalau yang itu berarti tiap individu harus mengumpulkan PPT-nya. Gitu Mbak Seli. Ngerti nggak? Iya, Bu, ngerti. Jadi bukan sekaligus ya. Jadi tiap kelompok aja yang ngumpulin. Iya. Tapi nanti di akhir baru semuanya. Di akhir di minggu ke-15 berarti ya. Di minggu ke-15 itu nanti Ibu akan buka form pengumpulan tugas kelompok. Gitu. Jadi biar terrecord semua di SIA. Gitu. Karena nanti kalau misalnya tiap minggu dibuka, itu kan hanya 3 orang gitu kan. Jadi nanti Ibu bukanya di akhir aja, biar langsung semuanya mengumpulkan tugas kelompoknya. Seperti itu. Ya, tapi kalau untuk yang tugas per kelompoknya ini pada saat presentasi, cukup hanya 1 saja. Via WA, kirimkan PPT-nya ke Ibu. Gitu. Misalnya Mbak Seli dapat materi pertama gitu kan, berarti di hari Rabu malam akhir Mbak Seli yang mengirimkan ke saya, misalnya perwakilan gitu. Tapi nanti kalau di akhir di pertemuan ke-15 sebelum UAS, kelompoknya Mbak Seli pun itu harus mengirimkan ke SIA. Gitu. Semuanya, bukan hanya Mbak Seli aja tapi semuanya. Gitu ya. Ara ngerti Ara? Oh, Ara lagi sibuk. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, untuk presentasinya seperti biasa ya, kalau nggak salah ya, di kimia apa ya, pernah ada presentasi. Kalian dapat nggak sih kimia dasar atau apa ya? Jadi di awal ya, di awal kalian presentasi terlebih dahulu, baru setelah itu materi dari Ibu. Gitu. Nah, nanti ada ketentuannya untuk presentasi. Kalian itu mempresentasikan pembahasannya tentang apa aja sih, apa yang harus ada, itu nanti akan Ibu buat. Ya biar
bahannya itu tidak terlalu banyak atau PPT yang kalian buat tidak terlalu banyak. Nanti takutnya satu kelompok sampai 50 slide habis dong jamnya gitu ya. Jadi biar biar sama gitu ya. Ntar akan Ibu ini ya share ke PJ-nya apa aja sih yang harus kalian bahas, misalnya definisi, klasifikasi. Nah, misalnya itu bagian-bagian apa saja yang harus ada di dalam materi presentasi yang harus dipresentasikan oleh tiap kelompok. Seperti itu garis besarnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu ini dulu ya. Absen dulu. Wah, kelasnya Malik cuma 2 orang nih yang ada namanya. Yang lainnya kemana, Mbak Rena? Belum cetak KRS Bu. Bu. Kenapa? Udah bayar tapi Udah lupa. bayar tapi lupa. Iya, gimana ceritanya? Jangan lupa dong, Neng. Ya, jadi kalau mahasiswa itu yang harus diingat pertama, isi KRS. Ya, jangan sampai lupa karena ini adalah istilahnya apa ya, tiket masuk gitu kan. Kalau kamu nggak ada tiket masuk, nggak bisa masuk kan. Mau masuk kemana juga nggak ada tiket masuk, nggak boleh gitu ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Tolong benar-benar diperhatikan untuk isi KRS ya. Kan sayang nih, kamu datang namanya nggak ada. Nanti yang belum ada namanya, di ini aja ya, bukti perkuliahan kita hari ini di screenshot untuk perbaikan presensi nantinya ya. Baik Bu. Terus kita lihat kelas yang satu lagi, apakah sama? Belum pada isi KRS. (20). Berarti ada 3 orang nih yang enggak. Dia Ayu ada? Dia Ayu. Oke. Anita Rahman. Hadir, Bu. Mala. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Yulita. Hadir Bu. Travelina. Bu. Septi. Hadir, Bu. Ayudia. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir Bu. Iskandar. Hadir, Bu. Nia. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia Wafa. Hadir Bu. Indah Oktavia. Hadir, Bu. Siti Azkia. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Sally. Ada ya. Hadir Bu. Ya, Silvi. Hadir, Bu. Oke, yang nggak ada siapa berarti? Fahmi kayaknya deh, Bu. Siapa? Fahmi. Fahmi. Terus siapa lagi? Yulita ya? Hadir Bu Yulita. Oh, ada ya. Oke, nanti yang belum ada namanya di screenshot aja ya untuk perbaikan. Gitu. Ini juga sama. Baru pada bayar atau lupa? Yang belum isi KRS. Ya, pokoknya nanti KRS harus ada ya. Kalau nggak ada KRS, kalian dianggapnya nanti nggak aktif gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, kalau gitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Sama.